Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Sahar dengan NIM 230405501012. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran adalah proses memberi angka atau skor pada suatu kemampuan, sikap, atau perilaku berdasarkan aturan tertentu. Misalnya, anak mendapat skor 80 pada tes kemampuan membaca. Yang kedua, asesmen adalah proses mengumpulkan informasi secara lebih luas tentang kemampuan, hambatan, dan kebutuhan anak untuk kepentingan pembelajaran. Contohnya, guru mengamati, mewawancarai, dan mencatat perkembangan sosial anak sebelum penyusunan program layanan. Yang ketiga, evaluasi adalah proses menilai dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan asesmen. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Contohnya, guru menyimpulkan apakah program pembelajaran perlu dilanjutkan, diperbaiki, ataupun diganti. Selanjutnya, pengembangan alat ukur dan urgensinya. Pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus berarti menyusun instrumen yang sesuai dengan karakteristik anak, berkebutuhan khusus, mulai dari menentukan konstruk yang diukur, menyusun indikator, membuat butir, lalu menguji validitas dan reliabilitasnya. Alat ukur ini tidak boleh disusun sembarangan karena kondisi dan kebutuhan ABK sangat beragam. Urgensinya dalam layanan pendidikan ABK sangat besar, karena hasil asesmen menjadi dasar untuk mengenali kebutuhan anak, menentukan strategi pembelajaran, dan menyusun layanan yang tepat. Asesmen juga membantu guru memahami baseline kemampuan anak sebelum pembelajaran dimulai. Bagi calon guru, pendidikan khusus mata kuliah ini penting karena melatih kemampuan profesional dalam mengenali karakteristik ABK, menyusun instrumen, membaca hasil asesmen, dan mengambil keputusan pendidikan yang tepat. Dengan begitu, calon guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu memberikan layanan yang lebih individual dan bermakna. Baik, selanjutnya validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas adalah derajat ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, kalau instrumen dibuat untuk mengukur aspek sosial, maka butir-butirnya harus benar-benar mencerminkan perilaku sosial, bukan hal lain. Yang kedua, reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran. Artinya, bila instrumen digunakan pada kondisi yang relatif sama, hasilnya tidak berubah secara drastis. Yang ketiga, objektivitas, berarti hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penilaian dengan instrumen yang objektif. Dua guru yang menilai anak yang sama seharusnya memperoleh hasil yang relatif dan serupa. Selanjutnya, instrumen aspek sosial pada anak autis. Jika guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis, hal pertama yang harus dipahami adalah karakteristik anak. Anak autis umumnya mengalami hambatan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku, termasuk kontak mata yang minim, kesulitan merespon nama, dan kesulitan memulai interaksi. Aspek yang diukur bisa difokuskan pada keterampilan sosial seperti kontak mata, respon terhadap panggilan, inisiasi interaksi kerjasama, dan mengikuti aturan sosial sederhana. Aspek ini penting karena keterampilan sosial sangat menentukan kemampuan anak berpartisipasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Contoh indikatornya, yang pertama anak mampu menatap lawan bicara ketika dipanggil, yang kedua anak merespon saat namanya disebut, yang ketiga anak mau bergiliran saat bermain. Selanjutnya, butir tidak dipahami peserta didik. Jika setelah uji coba ada butir yang tidak dipahami peserta didik, penyebabnya biasanya bisa dari bahasa yang terlalu sulit, kalimat yang panjang, istilah yang tidak familiar, atau konteks soal yang tidak sesuai dengan pengalaman anak. Pada anak berkebutuhan khusus, masalah ini bisa lebih besar karena kemampuan memahami bahasa dan simbol sering berbeda-beda. Dampaknya, hasil tes menjadi tidak akurat karena skor anak tidak benar-benar mencerminkan kemampuan sebenarnya. Akibatnya, data asesmen bisa menyesatkan dan keputusan pembelajaran juga menjadi kurang tepat. Solusinya adalah menyederhanakan bahasa, memperjelas instruksi, menyesuaikan konteks dengan dunia anak, mengganti istilah yang terlalu abstrak, dan melakukan revisi
berdasarkan hasil uji coba. Setelah itu, butir sebaiknya diuji lagi agar lebih sesuai dan mudah dipahami. Baik, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran, asesmen, dan evaluasi adalah 3 proses yang penting yang saling terhubung dalam pendidikan khusus. Instrumen yang baik harus valid, reliable, dan objektif agar layanan untuk anak berkebutuhan khusus benar-benar tepat sasaran. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.